Selamat malam semuanya, saya Nadine Lukasana. Dan di sini saya akan mempresentasikan analisis metodologi dari jurnal yang berjudul The God Locus of Financial Control, Inclusive Use of Buy Now, Pay Later Service, and Subjective Financial Well-being Among Accounting Students, The Role of Social Compression Tendencies. Studi ini sangat relevan karena menyoroti bagaimana keyakinan religius dan penggunaan layanan finansial digital seperti BNPL memengaruhi kesejahteraan finansial mahasiswa akuntansi di Indonesia. Fokus kita adalah pada kekuatan dan keterbatasan dari desain penelitian yang digunakan. Mari kita bedah dua fokus metodologi pertama. Yang pertama, teknik sampling. Peneliti menggunakan purposive sampling dengan kriteria ketat, di mana mahasiswa akuntansi aktif menggunakan BNPL. Kriteria ini membuat temuan penelitian menjadi sangat spesifik dan kuat untuk kelompok target tersebut. Namun, dampaknya adalah generalisasi temuan menjadi terbatas. Kita, kita tidak dapat dengan mudah menyimpulkan hasil ini berlaku untuk seluruh mahasiswa akuntansi atau masyarakat yang tidak menggunakan BNPL. Ini adalah keterbatasan validitas eksternal yang harus diakui. Untuk yang kedua adalah ukuran sampel. Jumlah responden mencapai 473 responden, di mana angka ini adalah jumlah yang optimal dan lebih dari memadai untuk analisis struktural yang kompleks, baik menggunakan PLS, SEM, ataupun proses makro. Ukuran sampel yang besar ini memberikan daya statistik yang tinggi, memastikan bahwa hubungan antar variabel yang ditemukan bukan sekedar kebetulan. Fokus ketiga adalah bagaimana peneliti memastikan kualitas data. Metode pengumpulan data adalah survei self-report yang disebarkan secara online namun dilakukan dengan strategi time, time leakage data. Pendekatan time leakage adalah upaya metodologi yang sangat baik untuk mitigasi resiko bias varian metode umum atau CMV yang merupakan ancaman besar pada semua survei laporan diri. Untuk mengukur konstruk abstrak seperti God Locus of Financial Control, peneliti harus memastikan validitas konstruk. Ini melibatkan pengujian validitas konvergen melalui nilai AVE dan faktor loading dan validitas diskriminan. Selain itu, reliabilitas internal harus dipertahankan, di mana nilai Cronbach alpha atau composite reliability harus berada di atas ambang batas 0,70 untuk menunjukkan konsistensi pengukuran instrumen. Survei online dipilih karena efisiensi, namun kita perlu menimbang kelebihan dan kelemahannya dalam konteks perilaku keuangan. Kelebihannya sudah jelas. Aksesnya cepat, murah, dan dapat menjangkau mahasiswa di berbagai daerah. Namun, kelemahan yang krusial adalah bias responden. Isu keuangan dan keyakinan religius seringkali memicu jawaban yang socially desirable. Responden cenderung menjawab sesuai norma sosial, bukan perilaku nyatanya. Yang kedua adalah keterbatasan kontrol. Kita tidak bisa memastikan responden fokus jujur atau terbebas dari pengaruh saat mengisi. Meskipun time leakage membantu, resiko bias tetap tinggi jika proses pengisian data tidak terkontrol. Terakhir, mari kita bahas rekomendasi jika penelitian ini diperluas ke populasi non-mahasiswa.
Misalnya untuk karyawan atau pelaku UMKM. Strategi sampling harus direvolusi. Kita harus beralih ke probabilitas sampling seperti stratified random sampling. Ini untuk memastikan keterwakilan berbagai strata seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, dan geografis yang jauh lebih heterogen daripada populasi mahasiswa. Metode pengumpulan data idealnya menggunakan mix method. Artinya, kita menggabungkan survei kualitatif dengan wawancara kualitatif mendalam. Wawancara ini akan memberikan validitas kontekstual yang kuat, menangkap alasan mengapa seorang percaya pada God locus of financial control dan bagaimana itu mengaruhi mereka di lingkungan kerja atau bisnis. Sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh kuesioner saja. Sebagai rangkumannya, metodologi penelitian ini kuat dalam hal ukuran sampel dan upaya mitigasi bias melalui time leakage. Namun kita harus berhati-hati dengan generalisasi yang terbatas akibat purposive sampling dan resiko bias responden dari survei online pada isu sensitif. Rekomendasi utama untuk studi masa depan adalah memperluas generalisasi dan probabilitas sampling dan memperkaya data dengan mixed method. Langkah-langkah ini akan meningkatkan validitas empiris temuan di Indonesia. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, selamat malam.